anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar mengenal apa itu bangun datar. Sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu akan kasih tahu dulu nih jenis-jenis dari bangun datar. Jadi bangun datar itu terdiri dari 8 jenis, yaitu ada lingkaran, segi tiga, persegi panjang, layang-layang, jejar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari bangun datar. Yang pertama ada persegi. Persegi itu bentuknya kotak ya, seperti di gambar. Setelah itu ada persegi panjang. Persegi panjang itu seperti persegi, namun dia lebih panjang bentuknya. Setelah itu ada lingkaran, bentuknya seperti di gambar. Setelah itu ada segitiga. Selanjutnya ada belah ketupat, bentuknya seperti di gambar. Selanjutnya lagi ada jejar genjang, bentuknya seperti hampir mirip persegi panjang ya. Setelah itu ada layang-layang. Layang-layang itu bentuknya seperti belah ketupat, namun yang membedakannya adalah sisi atas dan bawahnya itu sedikit lebih panjang dibanding belah ketupat. Yang terakhir ada trapesium. Trapesium bentuknya seperti diamond. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persegi dan persegi panjang. Di sini kita akan membedakan antara persegi dan persegi panjang. Nah, jadi di sini ada gambar persegi dan di sebelah kanan ada gambar persegi panjang. Di sini yang membedakan persegi dan persegi panjang adalah persegi itu setiap sisinya sama panjangnya, sedangkan persegi panjang itu lebar dan panjangnya tidak sama. Dari kehidupan kita sehari-hari, contoh persegi itu adalah papan catur. Papan catur itu berbentuk persegi ya. Contoh lainnya adalah jam dinding. Jam dinding juga bentuknya persegi. Selanjutnya contoh dari persegi panjang, papan tulis. Contoh lainnya adalah meja. Meja di rumah kalian itu bentuknya persegi panjang karena dia panjang dan lebarnya tidak sama. Selanjutnya adalah lingkaran dan segitiga. Jadi di sini sudah ada gambar segitiga di sebelah kanan dan lingkaran di sebelah kiri. Nah, di sini contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu ada jam dinding. Nah, jam dinding di sini beda nih bentuknya dari yang tadi. Kalau tadi kan jam dindingnya bentuknya persegi. Nah, ini sekarang dia bundar, lingkaran bentuknya. Jadi contohnya adalah jam. Kira-kira di rumah kalian selain jam ada apa lagi yang bentuknya lingkaran? Kalau di sini contohnya itu ada roda ya, roda ban kalian atau sepeda itu bentuknya lingkaran juga. Setelah itu ada CD atau kaset. Nah, itu bentuknya lingkaran juga ya. Nah, itulah tadi contoh dari kehidupan sehari-hari dari bentuk lingkaran. Nah, selanjutnya contoh-contoh dari bentuk segitiga di dalam kehidupan sehari-hari itu ada penggaris segitiga seperti di gambar ya. Setelah itu ada tanda rambu lalu lintas, itu bentuknya juga segitiga. Selanjutnya ada topi ulang tahun atau bendera segitiga. Nah, selanjutnya ada belah ketupat dan layang-layang. Di sebelah kanan ada layang-layang dan di sebelah kiri ada belah ketupat. Kira-kira contoh belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya? Sudah jelas ya, contoh dari belah ketupat itu adalah ketupat yang kalian sering makan ketika lebaran. Contoh lainnya apa sih? Seperti di gambar ya, itu ada liontin yang bentuknya belah ketupat gitu. Nah, selanjutnya contoh dari bentuk layang-layang dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih contoh bentuk layang-layang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sudah jelas ya, seperti di gambar itu ada 2 layang-layang. Layang-layang itu adalah salah satu contoh dari bentuk bangun datar layang-layang. Itu bisa seperti yang di atas, bisa juga seperti yang di bawah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada jejar genjang dan trapesium. Di atas ada jejar genjang dan di bawah ada bentuk trapesium. Kira-kira contoh dari jejar genjang dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja sih?
seperti di gambar ya, itu ada penghapus. Kenapa dia dinamakan jajar genjang? Karena sisi atas dan bawahnya tidak sama, itu mirip ya. Selanjutnya contoh lainnya ada wajik. Makanan wajik itu biasanya dibelahnya dengan bentuk jajar genjang. Nah, selanjutnya ada bentuk trapesium. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja ya kira-kira? Nah, seperti di gambar ya, itu ada atap rumah kalian itu berbentuk trapesium. Selanjutnya ada kapal. Di bawah kapal itu bentuknya adalah bentuk trapesium, namun dia kebalik gitu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar. Bangun datar yang pertama ada persegi. Persegi memiliki 4 sifat. Yang pertama, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 simetri lipat, dan mempunyai 4 simetri putar. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki 7 sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi persegi panjang saling tegak lurus, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sisi, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 2 simetri lipat, dan mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran mempunyai 4 sifat. Yang pertama, mempunyai simetri lipat tak terhingga, mempunyai simetri putar tak terhingga, tidak mempunyai titik sudut, dan mempunyai sisi tak terhingga. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sifat. Yang pertama, mempunyai 2 simetri lipat, mempunyai 2 simetri putar, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 4 sisi. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak mempunyai simetri lipat, mempunyai 2 simetri putar, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 4 sisi. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sifat. Yang pertama, mempunyai 4 sisi, mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, dan mempunyai 4 buah titik sudut. Dan yang terakhir ada trapesium. Trapesium memiliki 5 sifat. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi sejajar tapi tidak sama panjang, mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut, mempunyai 1 simetri lipat, dan tidak mempunyai simetri putar. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan membahas mengenai rumus-rumus bangun datar. Yang pertama ada persegi. Rumusnya luas sama dengan S dikali S, keliling sama dengan S dikali S dikali S dikali S, di mana S adalah panjang sisi. Yang kedua, ada persegi panjang. Rumusnya luas sama dengan P dikali L, keliling sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L tutup kurung, di mana P adalah panjang dan L adalah lebar. Yang ketiga, lingkaran. Rumusnya luas sama dengan VR pangkat 2, keliling 2 VR, di mana R adalah jari-jari. Yang keempat ada segitiga. Rumusnya luas sama dengan 1/2 dikali A dikali T, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, di mana A, B, dan C adalah panjang sisi dan T adalah tinggi. Yang kelima ada belah ketupat. Rumusnya luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2, keliling sama dengan S dikali S dikali S dikali S, di mana D1 dan D2 adalah panjang diagonal dan S adalah panjang sisi. Yang keenam ada jajar genjang. Rumusnya luas sama dengan A dikali T, keliling sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B, di mana A adalah panjang alas, B adalah panjang sisi miring, dan T adalah tinggi. Selanjutnya yang ketujuh ada layang-layang. Rumusnya luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2,
Keliling sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B, di mana D1 dan D2 adalah panjang diagonal dan A dan B adalah panjang sisi yang berdekatan. Selanjutnya yang terakhir ke-8 trapesium. Rumusnya luas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikali T. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D, di mana A dan B adalah panjang sisi yang sejajar, C dan D adalah panjang sisi miring, dan T adalah tinggi. Nah, jadi coba Ibu minta kalian sebutkan benda apa saja di sekitar kalian yang bentuknya segitiga atau lingkaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai bangun datar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it!